Mukanya pada lesu-lesu sih. Gue biasa Mau aja. dipotong 3% ya? Potong 3%. 2,5% langsung ke gaji, terus kemudian 0,5% oleh perusahaan. Sisanya nanti dikumpulin buat IKN. Dan makan siang gratis. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis. Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada. Nak, tau nggak? Sama yang kuat, sit. Gua ludahin dulu, gua ludahin dulu. Nah sekarang APBN-nya bolong, lalu dicari cara untuk memeras rakyat. Jadi lebih masuk akal buat saya bahwa pemerintah pinjam uang dari rakyat. Semoga saja mudah-mudahan dari dalam hati saya berdoa, ini bukan kata halus untuk negara bangkrut. Nah, ini beredar di sosial media ya, yaitu loyalis Prabowo Gibran, yaitu Partai Sosmed di akun X membocorkan dengan mentweet terpantau akan ada gelontoran dana bagi media mainstream dan buzzer untuk mendukung Tapera. Lihat saja nanti akan terjadi penggiringan opini besar-besaran agar publik menerima penghasilannya dipotong secara paksa tiap bulan. Terus dia melanjutkan, bocoran bentuk penggiringan opininya adalah masyarakat dikesankan seolah-olah setuju program Tapera dan pihak-pihak yang menolak akan dituduh sebagai provokator bahkan buzzer. Jadi kelihatannya memang pemerintah cukup butuh sekali dana dari masyarakat dengan embel-embel Tapera, tabungan perumahan rakyat. Padahal benar sekali apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Nah sekarang APBN-nya bolong, lalu dicari cara untuk memeras rakyat. Mulai dari dana haji yang diagunkan dalam sukuk yang sebetulnya dipakai untuk membiayai IKN. Kan semua itu terlihat, walaupun dianggap Yoko jawab, iya memang negara ini, Pak Jokowi terutama, ingin supaya IKN itu dimuliakan. Bagaimana kita tahu bahwa Tapera itu juga dipakai, ditabung atau diinvestasikan di tempat lain, dan dana itu dipakai untuk IKN. Jadi sekali lagi, hak rakyat untuk menerima keadilan, hak rakyat untuk mengatur masa depannya, akhirnya terbengkalai karena ambisi presiden untuk menghasilkan proyek-proyek mercusuar itu. Bukannya dibatalkan proyek-proyek itu, justru proyek itu diteruskan dengan memeras dana dari rakyat. Itu yang dulu disebut oleh Peter Berger sebagai the pyramid of sacrifice. Jadi yang dibawa itu di latar piramida itu mereka sebetulnya yang menopang kemegahan piramida. Nah, piramida Jokowi itu namanya IKN. Piramida Jokowi namanya kereta cepat. Semua hal yang sifatnya investasi tanpa minta persetujuan rakyat itu hanya untuk pamer bahwa Jokowi mampu untuk ingin diingat bahwa dia membuat kereta cepat, sementara otak rakyat itu tidak bisa bertumbuh karena stunting, membuat IKN padahal memeras dengan alasan itu untuk dana kesejahteraan buruh. Jadi semua hal yang buruk itu pada akhirnya terlihat justru ketika Jokowi sudah ada di ujung kekuasaannya. Ya, bahwa dana APBN ya tidak cukup untuk menyokong program Jokowi yang berkelanjutan, tentunya IKN ya. Belum lagi program makan siang gratis Prabowo. Sehingga di akhir jabatan Jokowi harus merealisasikan yaitu Tapera ini. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dari dulu Tapera pada tahun 2020 kenapa tidak dari dulu disahkan oleh Jokowi? Kenapa baru sekarang? Ini ketahuan sekali bahwa negara lagi butuh uang ya dari rakyat ya. Jadi rakyat diperas oleh negara untuk uangnya diambil dengan embel-embel bahwa ini tabungan perumahan rakyat. Jadi kita tidak percaya lagi dengan pemerintah. Dan yang lebih parah lagi ada statement dari Muldoko, walaupun banyak masyarakat menolak yaitu Tapera ini tetap akan dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tetap akan memaksakan rakyat ya untuk diperas, memberi uangnya, dipotong 2,5% dan dikasih untuk pemerintah. Jadi kelihatan sekali memang pemerintah lagi butuh dana besar ya untuk membiayai proyek pemerintah yang ugal-ugalan yang tidak masuk akal itu. Ini yang jadi pertanyaan, kalau memang itu tabungan perumahan rakyat, kalau tabungan ya sukarela, tidak harus dipaksakan. Beda ini dengan jaminan sosial ya.
Apalagi partai sosmed ini daihatnya Prabowo membocorkan bahwa akan ada penggiringan opini supaya yang tidak mendukung Tapera dianggap buzzer, sehingga pemerintah menuduh orang yang tidak mendukung Tapera adalah sebagai provokator, dan nanti akan bermunculan ya di sosial media seperti TikTok atau di platform lainnya bahwa Tapera itu adalah demi kepentingan masyarakat, akan mempunyai rumah, bahwa Tapera itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Jadi di akhir jabatan Jokowi ini penuh dengan penyiksaan terhadap rakyatnya, penuh dengan penderitaan. Ini akibat apa? Akibat keberlanjutan program-program dari Prabowo. Karena memang bisa diduga bahwa negara Indonesia APBN-nya lagi carut-marut ya, bisa dibilang bangkrut. Baik, coba kita lihat video dari bocor halus, yaitu jurnalis Tempo menyindir ya tentang penggunaan anggaran Tapera. Jadi mereka menyindir bahwa anggaran Tapera ini akan digunakan untuk IKN, untuk makan siang gratis, walaupun itu hanya joke. Tetapi di sini kita bisa menangkap bahwa memang anggaran Tapera ini adalah peruntukannya demi kepentingan program-program Prabowo, makan siang gratis, susu gratis, dan keberlanjutan Jokowi dengan IKN-nya. Kok mukanya pada lesu-lesu sih? Gue biasa Mau aja. dipotong 3% ya? Potong 3%. 2,5% langsung ke gaji, terus kemudian 0,5% oleh perusahaan. Sisanya nanti dikumpulin buat IKN. Buat IKN. Dan makan siang gratis. Jangan begitu. Ini kan sebenarnya kan pemerintah ini punya kesadaran bahwa rakyat Indonesia ini adalah orang-orang yang paling dermawan. Kan ada risetnya tuh ya kan. Saking dermawannya itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Ambil dulu 2,5% ya kan. Lumayan. Banyak yang ngitung-ngitung itu kan. Bisa sampai 100 triliunan lah kalau setahun tuh dengan total pekerja yang ada di Indonesia. Cukup Bagus lah ya untuk ya. DP rumah di IKN. Cukup. Oleh orang-orang yang lain, maksudnya bukan kita. kita chip in di rumah rakyat yang sederhana. Tapi hasilnya dinikmati oleh Mungkin pemerintah mau mencontoh Korsel yang dulu warga mengumpulkan emas. Oh gitu iya, ya. Tapi iya. kan konteksnya waktu itu Korsel ingin merdeka ya kan. Dan dalam kondisi yang bukan ingin merdeka, tapi dalam kondisi yang Pasca krisis perang. keuangan ya. Ya, itu juga pernah dilakukan oleh Mbak Tutut ya waktu menjabat Mensos pada masanya Soeharto dengan waktu itu gerakan cinta rupiah dan ada emas. Ada lagunya Aku Cinta Rupiah. Masih hafal ya? Kenapa begini sakit gigi, Cak? Gara-gara Tapera nih. bentar lagi dan buat itu 2,5%. Iya. Ibarat zakat kali itu ya. Aku cinta Tapera. Tapera adalah Jokowi adalah kita. Itu kan nanti katanya ada manfaatnya. Ya mungkin saja Udahlah, manfaatnya. Gitu. kebanyakan ngomong ke Tapera gitu. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada. Tadi udah dijelaskan. Pak, transparansi gimana Pak? Transparansinya Pak? Transparansinya nanti aman dulu ya Pak. Transparansinya ada komite dipimpin oleh Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, berikutnya ada badan profesional. Ikut di dalam. Semuanya dikain nomor. Kalau Bapak ke upah minimum, ngomongnya enak. Tapi kalau kita upah minimum, baru terasa itu potongan 2,5%. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Ya. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Enak, tau nggak? Ngeliat nih di FVP gue isinya tapera, sit. Nggak ada tuh. Ya, jadi bilang ya, katanya pemerintah tadi aku baca, ini kita di sini gotong royong, yang kuat membantu yang lemah dan yang lemah dibantu sama yang kuat. Sit, gue ludahin dulu, gue ludahin dulu. Ini konsepnya sama banget ya. Kenapa? Karena dulu ya, Koprunas itu lahir bersama Tapera Bapak Ibu, tahun 2018an awal. Aku ingat banget itu. Dulu wacana pemerintah tuh aku udah denger, Tapera, semprol lah Tapera. Jadi kenapa? Karena ini buat aku nggak jelas juga, nggak transparan. Kalau Anda bilang ini untuk Tapera, kalau Anda salurkan langsung ke developer, saya percaya.
Tapi kalau Anda tapera Anda putar-putar duitnya dibawa lari kiri kanan depan belakang, bangun apapun yang Anda mau ya, terus bilangnya buat obligasi lah, buat saham lah, buat apa, sit semuanya. Itu namanya Anda makan uang rakyat. Jadi kalau Anda mau bilang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bagaimana nasib orang-orang MBR ini yang mereka bisa dapat pinjaman bank? Logikanya gimana coba? Kan Anda pasti nanti larinya ke bank. Alasannya ini duit tapera disalurkan ke bank, itu kan? Karena sebenarnya Anda nggak punya duit kan untuk membantu bank untuk mengucurkan dana perumahan, betul nggak? Jadi Anda bilang ini gotong royong dengan rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, itu yang dapat rumah itu cuma orang-orang MBR yang memang mereka punya gaji, Bang. Kalau Anda bilang di bawah 8 juta, ya, kalau Anda bilang di bawah 8 juta, ayolah Anda turun ke lapangan. Saya nih udah ngalamin 5 tahun membangunkan rumah buat orang cuma KTP mana pas. Hah, gimana buat mereka orang yang nggak punya gaji? Gimana buat janda duda jomblo TKW TKI di luar sana? Apa Anda jamin Anda bisa menggunakan kucuran dana tapera? Ayo jujur sama saya. Jangan kayak gitulah. Anda bikin peraturan buat saya itu cuman ganti nama doang. Apa bedanya dengan Jiwasraya? Apa bedanya juga dengan asuransi atau Asabri atau apa yang udah banyak banget dikorupsi sama pejabat negara? Jadi buat saya naif banget gitu. Emang bener-bener tapera ini tabungan penderitaan rakyat kalau menurut saya. Jadi kalau memang pemerintah mau lihat gitu, coba lihat Kopbrunnas. Bukan aku mau membandingkan Kopbrunnas ya, karena dulu Kopbrunnas juga konsepnya pengen gotong royong gitu kan. Wah ini kan sebenarnya konsepnya seperti koperasi kan. Koperasi pengen dideveloperin. Mana? Akhirnya kita cuma berantem doang. Ini Indonesia netizen ya, kita berantem. Oh koperasi ini milik anggota, harusnya begini. Karena rakyat merasa ini duit gua, jadi dia pengen ngatur. Nggak kayak gitu Pak. Bener, percaya sama saya. Prakteknya nggak kayak gitu, berat. Ribet, yang ada nanti negara berantem terus ya. Karena ngerasa ini duit anggotanya ini adalah rakyat. Mau apa? Saya udah ngalamin, makanya saya udah nggak mau lagi. Nggak ada tuh konsep Kopbrunnas jadi koperasi, itu nggak ada. Kopbrunnas ya developer, karena developer bisa mengatur sendiri. Dan kami insya Allah gitu ya, di sini kami tidak pernah minta bantuan pemerintah, kami tidak pernah pakai uang bank, kami tidak pernah pakai uang investor, dan alhamdulillah Kopbrunnas bisa berjalan. Jadi ketika negara masih berpikir, masih wacana, masih bikin undang-undang, Kopbrunnas sudah berlari. Buktikan. Pertanyaan paling penting, gimana caranya kalau kita mau tarik dana tapera kita? Pasti ribet banget ya. Kalau gue baca peraturan tapera, jadi dana tapera yang dipotong dari gaji kita itu bakal dikelola dan dimasukin ke beberapa instrumen investasi kayak deposito, sukuk, surat berharga lainnya, dan instrumen investasi yang dianggap aman dan menguntungkan. Gak jelas kan? Gak spesifik gitu, maksudnya investasinya apa, produknya apa gitu. Kok dejavu ke Jiwasraya ya, kepesertaan tapera itu bakal berakhir kalau pensiun berumur 58 tahun, pesertanya meninggal dunia, atau nggak memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Nah, kalau di peraturan BP Tapera, kita bisa ngeklaim untuk pengembalian dana tapera tersebut. Di situ tulisannya sih ngeklaimnya ke portalnya si BP Tapera. Nah, untuk teknisnya tuh juga di situ belum dikasih tahu, belum ada tata cara ngeklaimnya gitu. Tapi di situ ditulis kalau nanti peserta bakal dapat hasil pemupukan sama simpanan. Hasil pemupukan ini kan ya hasil dari dana kita yang disimpan terus yang diputar untuk investasi itu, yang mana kan investasi ya belum tentu untung juga kan, pasti bisa rugi juga, ada risiko rugi juga. Dari mana sih pemikiran pemerintah ini membuat itu menjadi sebuah kewajiban? Lalu Serikat Buruh mengatakan ya kita menolak ini, dan kalaupun karena memang kita melihat juga dari DPR kemarin minta direvisi, dari pengusaha juga sepakat, dan dari teman-teman yang ada di puluhan provinsi di Indonesia sudah 100% mengatakan kita tidak bisa Bu melakukan itu. Jadi tolong kalian upayakan untuk pemerintah membatalkan ini atau setidaknya merevisi pasal, mungkin yang paling krusial itu pasal 7 ya, yang wajib itu menjadi sukarela. Siapa saja lah. Kalau Anda memang mau nabung di tapera silahkan, atau kalau Anda mau dapat rumah melalui tapera silahkan. Tapi kalau dikalikan kita menabung 100.000 sampai usia 58 tahun, itu nggak sampai 100 juta ya. Lalu saya nanti udah pensiun, saya belum dapat rumah karena hanya 30 juta. Saya usia 54 tahun nih. Nabung saya 4 tahun lagi. Kalau hanya menabung saya 1.200.000, artinya saya hanya punya tabungan 4 juta. Masuk akal nggak kita punya rumah dengan itu? Lalu saya tanya kemarin,
uang itu bisa kita akses enggak? Bisa kita ambil ketika saya butuh? Ternyata tidak. Lalu di akhir 58 tahun baru boleh ya. Menurut data, sampai saat ini tercatat sebanyak 150 juta orang yang berstatus karyawan. Dan catatan lain, upah minimum regional terendah saat ini ada di Banjarnegara, yaitu 2.038.000. Dan UMR tertinggi adanya di Tangerang sebesar Rp5.257.000 per bulannya. Kita ambil rata-ratanya dari terendah dan tertinggi dibagi dua ya, menghasilkan sebesar Rp3.647.000. Oke guys, kita sekarang hitung ya. Siapkan kalkulator kalian, pastikan kalkulator kalian lebih dari 12 digit. 3.647.000 dikali 3% jatuhlah 109.500 per bulannya. Sekarang kalikan dengan jumlah karyawan yang ada yaitu 150 juta. Maka pemerintah dalam sebulan berhasil mengumpulkan 16 triliun 415 miliar 640 juta rupiah dalam sebulan. Kalikan setahun, maka hasilnya akan didapat sebesar 196 triliun 987 miliar 680 juta. Kita bulatkan menjadi 197 triliun. Yang jadi pertanyaan besar sekarang, untuk apa coba pemerintah atau Pak Jokowi mengumpulkan uang dari rakyat yang hampir 200 triliun per tahunnya? Karena kalau dilihat dari sisi karyawannya, apabila karyawan mempunyai gaji 5 juta dan dipotong 3% untuk perumahan rakyat, karyawan tersebut bisa mempunyai rumah dengan harga minimal 250 juta rupiah. Karyawan tersebut harus nabung selama 1.666 bulan atau 138 tahun. Tidak masuk logika, bukan? Jadi lebih masuk akal buat saya bahwa pemerintah pinjam uang dari rakyat. Semoga saja mudah-mudahan dari dalam hati saya berdoa, ini bukan kata halus untuk negara bangkrut. Yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak kan gitu. Assalamualaikum. Tapera, tabungan perumahan rakyat atau tambahan penderitaan rakyat. Ya. Sebenarnya kalian sibuk-sibuk dengan tapera nih. Karena apa? Ya pastilah kalau yang namanya uang kita bakal dikurangin, ya kan? Pasti sibuk, apalagi mak-mama, ya kan? Sibuk lah, ya kan? Dan memang nggak pantas juga kalau seandainya dipotong 3% untuk perumahan katanya, tapi dengan 100 juta pekerja cuma 14.000 yang disediakan. Ya nggak pantas, itu namanya lotre, ya kan? Ujung-ujungnya nanti di pensiunan nanti baru dapat uangnya, ya kan? Itu pun uang itu udah tak berharga lagi untuk 30 tahun ke depan, ya. Nah, dan satu lagi, kadang-kadang pun ada juga tuh yang nggak dapat lagi uang tuh, ya kan? Kalau nggak diurus betul-betul gitu ya. Sebaiknya sebelum melakukan program-program seperti ini, ya kebijakan-kebijakan seperti ini dipikirkan dulu matang-matang. Kayaknya nggak matang tuh. Ya makanya ditanya kemarin, gimana Pak kalau seandainya udah punya rumah, udah KPR, ya kan? Gimana? Untuk apa lagi dipotong juga, untuk apa lagi gitu kan? Oh saya nggak tahu tuh yang begitu, saya nggak tahu tuh kan gitu jawabannya kan. Berarti nggak matang. Kenapa nggak matang? Karena menutupi sesuatu. Jadi ini sebenarnya pengalihan isu kan kawan, ya bisa jadi pengalihan isu. Yang terjadi ini yang di Jakarta, ya ternyata lolos tuh ya dinasti nih, lulus lagi nih anak bontot ini, ya kan, menjadi wakil gubernur, ya kan, dengan mengurangin umur, ya kan, sama dengan kejadian yang kemarin di MK dengan mengurangin umur gitu. Jadi kalau menurut aku perencanaan ini nggak matang tadi karena terburu-buru tadi ini juga,
Jadi macam-macam caranya mengalihkan supaya pintu ini bisa masuk dari sini, pintu ini diramekan nih, dikecoh nih. Jadi ini masuk dari sini. Begitu. Jadi kita ini terkecoh lah nih, ya kan? Pengalihan isu tadi nih, ya kan? Alah, rakyat ini sekarang paling gampang itu digoyang dengan keuangan, ya kan? Bagaimana kalau diganggu keuangannya? Pasti ribut kan? Nah, sampai nggak konsentrasi lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Begitu. Jadi menurut aku fix sudah lolos di DKI ya untuk pencalonan. Itu dia. Ya, yang ku tangkap ya. Gitu aja. Masalah tapera nih tinjau kembali ya. Jangan buru-buru. Kenapa? Banyak masih yang susah ya. Jadi kalau hanya untuk pengalihan isu aja, itulah dia tadi yang aku bilang ya. Jadi kalian jangan ini kali ya, kayak negara nih nggak usah apakah semua kewajiban semua diwajibkan ya. Yang punya uang tuh rakyat, biarkan rakyat menentukan mau nggak dia tapera apa enggak, gitu aja. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.